Apa betul kajian ini hanya boleh dilihat dan didengar oleh pasangan suami istri saja? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bismillahi, dengan menyebut nama Allah, memulai saya mengkaji kitab Fathul Izar dengan mengharapkan berkah dari Allah. Sifatnya Allah Ar-Rahmani yang memberikan nikmat besar dan kecil di dunia dan juga di akhirat. Sifatnya Allah Ar-Rahimi yang memberikan nikmat kecil hanya di akhirat saja. Alhamdulillah, segala puji yang empat itu lillahi, hanyalah milik Allah. Alladzi jalla qadruhu, yang maha agung pangkatnya, wa azza jaruhu, dan juga maha mulia perlindungannya Allah. Alladzi ja'ala nikaha, yang menjadikan sebab nikah ini sababan libaqai naslil anami, sebagai sebab keberlangsungan keturunan manusia. Wa wasilatan ila ishtibaki syu'ubi wal aqlami, dan sebagai sebab bermacam-macam suku dan juga golongan. Wassalatu, dan juga rahmat Allah, wassalamu, dan juga keselamatan, ala Sayyidina Muhammadin, tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-Mustafa, sebagai insan yang terpilih, sahibil izzi, yang mempunyai keagungan, wasidqi, dan mempunyai kejujuran, wal wafai, dan juga selalu menepati janji, wa ala alihi, dan juga kepada keluarganya Nabi Muhammad, wasahbihi, dan juga kepada para sahabatnya, asyurrafa, yang maha mulia, nujumil huda, yang menjadikan bintang petunjuk, wassafa, dan kejernihan hati. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah mungkin untuk video pertama saya. Saya akan mengkaji akan kitab Fathul Izar, yang mana mungkin di dalam pemulaian kita mengkaji kitab selalu diawali dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa di dalam kitab pengkajian kitab selalu diawali dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim? Di dalam suatu hadis itu dikatakan agar berkahlah apa yang hendak kita lakukan. Apalagi ini merupakan suatu amal ibadah yang diperintah oleh Allah. Maka jika kita memulai perlakuan yang baik, kegiatan yang baik dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka akan berkahlah apa yang kita lakukan tersebut. Bismillahi diawali dengan kata Bismillah, menandakan bahwa kita harus ikhlas karena Allah di dalam melakukan segala hal yang diperintahkan oleh Allah. Yang mana Allah itu mempunyai sifat Ar-Rahman, dan Allah juga yang mempunyai sifat Ar-Rahim. Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim itu sama, kalimat masdarnya dari rahmat, yang artinya adalah kasih sayang. Tetapi ada sedikit perbedaan dari Rahman dan Rahim. Rahman itu lebih bermakna umum, dan Rahim lebih bermakna khusus. Artinya adalah Rahman, Allah memberikan kasih sayang di muka bumi ini lebih khusus mungkin kepada kita karena kita adalah manusia. Maka Allah memberikan kenikmatan kepada seluruh umat manusia, baik manusianya itu iman kepada Allah ataupun tidak iman kepada Allah. Yang iman pun ada yang suka sholat, ada yang gak suka sholat gitu kan. Ada yang suka ngaji, ada yang gak suka ngaji. Semuanya sesuai dengan ketentuannya Allah. Allah berikan kenikmatan, Allah berikan kasih sayang itu. Tetapi Ar-Rahim itu bermaknanya lebih khusus. Artinya Ar-Rahim, tadi saya berkata bahwa nikmat kecil bukan artinya nikmatnya yang kecil, tetapi sedikit nanti kita di akhirat yang akan mendapatkan nikmat dari Allah. Siapakah itu? Ya tentulah orang-orang yang bertakwa, yang Allah masukkan ke dalam syurganya Allah. Mudah-mudahan kita dikersakan sama Allah, mendapatkan rahman dan juga rahim Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian di sini dikatakan alhamdulillah, segala puji yang empat itu hanyalah milik Allah. Mana puji yang empat? Qadim ala qadim, qadim ala hadis, hadis ala qadim, dan juga hadis ala hadis. Artinya qadim hanyalah milik Allah karena Allah yang hanya memiliki sifat qidam. Kita semuanya sifat hudus, artinya hudus adalah baru. Berarti yang pertama itu adalah memujinya Allah kepada Allah,
memujinya Allah kepada manusia, memujinya manusia kepada Allah, memujinya manusia kepada manusia kembali. Nah, 4 puji itu lillahi, hanyalah milik Allah semata. Alladzi jalla qadruhu, yang mana Allah maha agung pangkatnya, wa azza jaruhu, dan juga maha mulia perlindungan Allah. Allah menjadikan alladzi ja'ala nikah, Allah menjadikan dengan kita melakukan sebab melakukan nikah, maka sababan li baqa'i naslil anami, maka akan kekal keberlangsungan manusia di muka bumi ini, ya. Jadi dengan kita melakukan menikah, maka keberlangsungan manusia itu insya Allah akan terjaga sampai nanti yaumil akhir. Kemudian ada timbul pertanyaan, bisa juga kan, na'udzubillahi min dzalik, misalkan yang di luar nikah, na'udzubillah, misalkan dengan melakukan perzinahan, misalkan bisa saja mempunyai anak, bisa saja, tetapi hal itu kan hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan biasanya orang yang melakukan perzinahan dia tidak mengharapkan ingin mendapatkan suatu anak keturunan kan. Tetapi kalau yang melakukan pernikahan itu kebanyakannya, dan memang itu secara manusiawinya, setelah dia menikah apa yang diharapkan? Tentu dia ingin mengharapkan mendapatkan keturunan yang sholih, yang sholihah, sehingga menjadi jariyah bagi ibu bapaknya. Seperti itu. Sehingga wawasilatan ila ishtibaki syu'ubi wal aqlami, dengan menikah itu sehingga dari berbagai macam negara, berbagai macam suku, macam daerah, ya, sehingga berlangsunglah kehidupan manusia ini. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin, rahmat dan juga salam tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad al-Mustafa, sebagai insan yang terpilih, sebagai wa afdalul makhluqat, yang utama di antara seluruh makhluk yang Allah ciptakan, itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak akan ada seluruh makhluk yang Allah ciptakan kalau tidak ada nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Rasulullah itu sahibil izzi wasidqi wal wafa, yang mempunyai sifat kejujuran, yang selalu menepati janji. Wa ala alihi, dan juga kepada keluarganya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ali di sini, keluarga Nabi di sini bukan hanya sekedar keturunan Rasulullah yang masih ada perkaitan darah kepada baginda Rasulullah. Tetapi Ali di sini itu Ali terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada dikatakan dengan Ali maqam zakat, kedua ada Ali maqam taqiyun atau Ali maqam madhi, dan yang ketiga adalah Ali maqam doa. Apa itu Ali maqam zakat? Ali maqam zakat adalah keluarga Rasulullah yang masih ada perkaitan darah sampai kepada Rasulullah. Kenapa dikatakan Ali maqam zakat? Karena sebagian ulama berpendapat bahwa Habib ataupun Habibah ataupun Syarif Syarifah itu walaupun dia mustahik zakat tidak boleh menerima zakat. Tetapi ada sebagian ulama juga yang berpendapat bahwa Habib ataupun Habibah jika beliau-beliau termasuk mustahik zakat maka boleh mendapatkan zakat. Itu ada beberapa perbedaan pendapat ulama. Dan yang kedua itu adalah Ali maqam taqiyun ataupun Ali maqam madhi, yaitu setiap muslim yang takwa kepada Allah. Ini cukup berat juga. Dan untuk yang ketiga itu adalah Ali maqam doa. Nah, mungkin untuk kita yang bukan Habib ataupun Habibah seperti saya, maka kita mungkin cocoknya termasuk Ali yang ketiga, yaitu Ali maqam doa. Apa itu Ali maqam doa? Ali maqam doa itu adalah orang muslim, kita iman kepada Allah walau asian, walaupun kita setiap hari selalu melakukan dosa. Nah, mungkin ini cocok untuk kita ya. Kita ada iman hati kepada Allah, kita beribadah kepada Allah, tetapi ya dosa dikerja oge gitu ya. Nah, itu Ali maqam doa. Wasahbihi, dan juga kepada para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana para sahabat itu asyurrafa, yang maha mulia, nujumil huda, yang menjadikan bintang petunjuk. Bagaimana sahabat tidak dijadikan bintang petunjuk? Karena siapakah murid pertama Rasulullah? Yaitu jawabnya para sahabat. Sehingga bisa sampai ilmu kepada kita, yaitu dari siapa? Dari murid yang pertama, yaitu para sahabat-sahabatnya Rasulullah. Maka pantaslah para sahabat
itu disebut nujumil huda, sebagai bintang petunjuk. Wasofa, dan juga mempunyai kejernihan hati. Amma ba'd. Mungkin untuk pengkajian muqaddimah yang pertama, barusan yang sudah saya lughah dan sedikit saya terangkan, mungkin apa sih isi dari kitab Fathul Izar ini? Biar tidak penasaran, nantikan di pembahasan saya selanjutnya. Wallahu a'lam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.